Oke, tes, tes. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Matiin dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa jumpa di acara ini ya, di webinar dan plus workshop nanti terkait machine learning di acara ini. Mari kita pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di malam ini kita bisa melangsungkan acara ini dan semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Acara ini terselenggara atas berkat dari Universitas Kota Bangsa tentunya dan khususnya LPPM di sini LPPM Universitas Kota Bangsa itu lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Kita buka acara ini dengan Oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dirin ya, peserta webinar ini yang mungkin sudah antusias sekali ya untuk mengikuti acara ini, terutama bagi adik-adik mahasiswa yang sudah menanti mungkin dari jam 6 ya. Soalnya memang kita batasi peserta di webinar ini 100 ya. Yang daftar itu terakhir 180-an, misalnya udah luar biasa banyak. Tapi kita lihat nanti sejauh mana sebenarnya, apakah memang benar-benar sampai 100 yang ikut di live ini. Ya mudah-mudahan acara ini bisa jalan dengan lancar. Tata tertib acara ini kita akan sampaikan. Yang pertama, ya pastikan ya koneksi internet nantinya masing-masing peserta bisa berjalan dengan baik dan stabil. Kemudian yang kedua, ketika acara berlangsung, tentunya ketika khususnya untuk sesi pemaparan dari pemateri atau pembicara, nanti mohon setiap peserta dimohon untuk mengkondisikan men-setting mute ya semua kecuali co-host. Jadi jika ada misalkan peserta yang mengganggu dalam jalannya acara ini, maka admin co-host akan mengeluarkan pesertanya dari video conference ini. Itu mungkin saya sampaikan ini ya terkait machine learning ini. Jadi sebelum masuk ke nanti ke pembicara Pak Asyaf Muhyiddin. Jadi
Nah, untuk machine learning ini memang tuntutannya sekarang ini sudah setiap dari kalangan orang-orang yang bergerak di bidang IT terutama ya, ataupun bahkan yang bukan background bidang IT itu sekarang banyak melihat peluang ini gitu atau keahlian ini. Jadi gimana memang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mencari keahlian di bidang machine learning. Dalam riset-riset pun di dunia ya, researcher atau peneliti di dunia, di seluruh dunia itu juga banyak yang membincangkan terkait masalah ini, machine learning. Nah, oleh karena itu di sini ya PPM mengangkat tema machine learning ini ya karena itu tadi kita melihat memang kebutuhan akan keahlian ini itu begitu sudah saatnya dimiliki oleh setiap mahasiswa terutama yang bidang teknik ya gitu. Baik itu tidak hanya teknik informatika tapi juga mungkin teknik industri, mungkin teknik-teknik yang lain, teknik elektro, teknik komputer, dan yang lain-lain. Dan memang di setiap prodi yang di Fakultas Teknik ya, itu pasti juga dalam mata kuliah dasar itu pasti dimasukkan materi pemrograman dasar. Nanti machine learning itu juga harus menguasai pemrograman dasar. Oke, mungkin sedikit ada saya sponsor dulu ya. Jadi saya kenalkan terkait Universitas Pelita Bangsa. Jadi Universitas Pelita Bangsa khususnya di bidang di Fakultas Teknik ya, itu ada 6 prodi, yaitu prodi Teknik Informatika, itu prodi Teknik Industri, kemudian prodi Teknik Lingkungan, prodi Teknik Sipil, prodi Arsitektur, dan prodi Teknologi Hasil Pertanian atau Teknologi Pangan. Nah, itu mungkin bagi peserta yang dari luar mungkin mau tertarik untuk bergabung di Universitas Pelita Bangsa mengambil kuliah satu ya, bisa mengambil satu di antara prodi yang tadi saya sebutkan. Oke, untuk sesi pertama nanti akan ada pemaparan terkait teori tentang machine learning ya dari Bapak Asep Muhyiddin Eskom. Kemudian nanti ada sesi kedua terkait workshopnya, lebih ke teknisnya itu nanti. Kemudian nanti ada sesi terakhir yaitu sesi tanya jawab. Ya semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Kapan? Oke, sesi pertama saya persilahkan dari Bapak Asep Muhyiddin untuk nggak ada nih paparannya. Silakan Bapak Asep Muhyiddin. Oke, tes. Suaranya dengar Pak Ican? Ya, dengar jelas, Asep. Oke.
saya belum bisa untuk presentasinya ya. Oh, belum. Bentar. Coba lagi Pak Asep. Sudah terlihat semuanya? Ya, sudah. Bisa Pak. Bisa terlihat. Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Malam, Pak. Oke, terima kasih Pak Isan atas waktunya. Pada rekan-rekan pengajar di Universitas Pelita Bangsa, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah malam ini kita bisa menyelenggarakan workshop plus webinar. Ya. Ini adalah workshop seri yang keempat dengan ambil tema yaitu adalah pemodelan machine learning menggunakan Python. Oke, berdasarkan dari judul ada dua subjek yang akan kita bahas. Pertama adalah machine learning, yang kedua adalah Python, atau lebih jelasnya adalah bahasa pemrograman Python. Ya. Ada, ya? Enggak, maaf. Silakan lanjut Pak. Iya. Oke, saya lanjut Pak Isan. Ya, maaf. Oke. Jadi apa itu machine learning? Jadi ada banyak definisi tentang machine learning. Saya ambil adalah definisi yang paling awal ya, supaya kita lebih tahu sejarah dari machine learning-nya. Ternyata machine learning itu bukan barang baru. Ini sudah ada sejak tahun 1959 ya. Arthur Samuel, seorang pionir machine learning pada zamannya, mendefinisikan ya bahwa machine learning adalah sebuah bidang studi yang memberikan komputer itu kemampuan untuk belajar tanpa secara eksplisit diprogram. Ya. Nah, ini definisi ini sebenarnya kalau rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi baca ya sudah tidak berlaku, terutama di bagian terakhir yaitu di without explicit programming. Ya. Oke, ada 3 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah sebuah bidang studi, yang kedua adalah memberikan mesin ya kemampuan untuk belajar, dan ketiga adalah tanpa secara eksplisit diprogram. Jadi kemampuan komputer tanpa secara eksplisit diprogram ya. Jadi kalau ada kata tanpa berarti ada yang pakai eksplisit. Benar ya? Ya. Inilah yang menjadikan garis merah atau pemisah bagi saya untuk membedakan perbedaan antara artificial intelligence atau AI dengan machine learning. Ya. Artinya kalau si Arthur Samuel mengatakan bahwa machine learning adalah tanpa secara explicit program, berarti pendahulunya adalah AI explicit program. Gitu. Jelas ya? Jadi dari sejarahnya itu sebenarnya kenapa munculnya machine learning? Nah, di sini adanya bukan kekurangan, bukan mungkin belum sempurna AI ya, sehingga harus secara eksplisit program. Lebih jelasnya mungkin kita lihat di bagian antara perbedaan AI artificial intelligence dengan machine learning. Jadi pada dasarnya AI itu adalah memindahkan intelijensi atau kecerdasan manusia kepada mesin melalui sebuah bahasa pemrograman secara eksplisit dengan bentuk aturan-aturan. Ya. Jadi intinya adalah memindahkan intelijensi atau kecerdasan manusia kepada mesin melalui sebuah bahasa pemrograman secara eksplisit dengan bentuk aturan-aturan. Contoh ya, kita anggap AI-nya adalah robot. Robot kita mau asumsikan atau meniru kecerdasan manusia, ya. Nah, maka kecerdasan itu harus kita buat secara eksplisit program. Contohnya robot dia akan berbelok kalau ada tembok. Jadi kalau kita define di code-nya kan begini,
if tembok, dan belok kanan atau belok kiri. Nah, yang kode seperti itu kita harus definisikan langsung ke dalam program, ya, secara langsung di mesinnya, ya, itu. Nah, yang dimaksud dengan rule itu adalah keputusannya tadi. Kalau ada tembok, maka dia belok ke kiri. Berikutnya, kita compile dan kita ajak jalan-jalan tuh robot, ya. Ternyata ketika di tengah jalan dia ketabrak. Kenapa? Karena ada kasus yang lain. Oh, ternyata dia belum bisa menghandle aturan bagaimana kalau ada barang yang bergerak dari kiri. Maka dibuatlah program lain, dia ekspresi program lagi, kita define program lagi. Kalau ada sesuatu yang bergerak dari kiri, maka robot bisa mundur atau bisa maju. Oke. Nah, akan semakin kompleks permasalahannya, ya, sehingga program tidak akan sanggup menghandle semuanya, ya. Nah, sehingga dipikirkanlah bagaimana caranya membuat suatu aturan, ya, tetapi tidak secara eksplisit program, gitu. Maka muncullah yang namanya machine learning. Ya. Jadi machine learning adalah sebagai support kepada si AI sebenarnya, ya, bukan bagian terpisah. Sehingga kalau rekan-rekan mahasiswa lihat di buku-buku, si machine learning itu bagian daripada AI. Kan paling atas adalah AI, dalamnya ada machine learning, bawahnya lagi deep learning, dan seterusnya. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, dari data-data aturan tersebut, ya, yang sudah tidak kita mampu define di code, di mesin, akan kita kumpulkan menjadi sebuah data yang kita namakan dengan collection of datanya. Ya. Dari data tersebut akan ditemukan aturan jadi akan ditemukan aturan berdasarkan algoritma atau metode yang ada pada machine learning. Sehingga kita tahu selalu di buku ada namanya pattern recognition, ya. Nah, kata-kata tersebut dari sini untuk menghandle permasalahan yang ada. Dari data-data tersebut sebagai training set atau data yang akan dilatih dengan metode machine learning, maka akan dibuat sebuah model baru. Model baru ini kita namakan sebagai train rule-nya atau aturan-aturan yang dilatih, sehingga ketika ada data yang baru, si train rule ini akan secara otomatis menjawab dari inputan tersebut, sehingga akan ada output yang akan kita inginkan. Ya. Jadi aturan-aturannya tidak secara eksplisit langsung diprogram, tetapi ada proses di atasnya, yaitu adalah proses pattern recognition menggunakan metode-metode atau algoritma yang ada pada machine learning. Gitu. Ya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa AI itu adalah mengikuti instruksinya, ya. Apapun yang kita inginkan, maka kita masukkan ke instruksinya. Sedangkan kalau di machine learning itu adalah mempelajari instruksinya. Kita kumpulkan instruksi semua, rules-nya, ya, dan kita proses, ya, sehingga menjadi sebuah model, ya. Yang sebenarnya kalau kita lihat dari bagian paling bawah itu adalah sebenarnya masuk pada explain program juga, ya. Jadi dia tidak langsung ke sini, tapi ada proses di atasnya, sehingga dikatakan sebagai without explain programming, ya. Jadi hanya support sebagai penyempurna daripada artificial intelligence tersebut. Itu mungkin perbedaan sedikit antara AI sama machine learning. Tapi saya katakan ini bukan terpisah, tapi ini adalah menyempurnakan terhadap si AI, sehingga si machine learning itu adalah bagian daripada artificial intelligence, ya. Oke, ada tiga utama algoritma pada machine learning, ya. Ada supervised learning, ada unsupervised learning, ada reinforcement learning. Oke. Bagaimana cara membedakan metode-metode tersebut? Nah, ini tidak terlepas dari data yang kita dapatkan tadi, ya. Data yang dapat kita dapatkan itu, kita lihat apakah data tersebut dia mempunyai sebuah label atau kelas, ya. Mempunyai sebuah label atau kelas. Mungkin simpelnya ada begini. Label kelas itu adalah jawaban terhadap soalnya. Ya, contohnya begini. Kalau kita punya data tinggi sama nomor sepatu, ya.
tinggi 180, nomor 142. Maka jawabannya adalah jenis kelaminnya adalah laki-laki. Nah, laki-laki ini dinamakan sebagai label kelas, jawaban terhadap data tinggi sama nomor sepatunya. Nah, nanti akan banyak sekali datanya. Mungkin di bawahnya data untuk ini adalah labelnya adalah perempuan, laki-laki, perempuan, terus ya. Kolom ini dinamakan sebagai label kelas. Nah, kalau ada label kelasnya, maka kita gunakan adalah supervised learning. Ya, gitu. Jadi kita lihat dulu datanya seperti apa. Jangan langsung masukkan ke dalam sebuah metode dan kita tidak meneliti dulu mana yang jadi label, mana yang jadi atribut. Nanti saya terangkan di atribut atau yang lainnya. Tetapi kalau dia tidak punya labelnya, contohnya cuma ada nomor sepatu sama tinggi, semua tidak ada labelnya, maka kita gunakan metodenya adalah unsupervised learning. Ya. Mungkin kalau rekan-rekan biasa membaca teori adalah supervised learning adalah data yang ada data latihnya, sedangkan unsupervised learning adalah yang tidak ada data latihnya. Mungkin bisa aja seperti itu. Tapi yang paling simpel adalah kita lihat dari faktanya atau datanya, apakah dia punya label atau tidak. Kalau dia punya label, maka kita gunakan supervised learning. Kalau tidak ada, maka kita gunakan supervised learning. Saya abaikan yang reinforcement learning karena dia terpisah sendiri ya, tidak ada datanya. Jadi saya akan fokus kepada dua ini ya. Oke, kalau kita sudah bisa menentukan, ini kayaknya ada label kelasnya, saya harus menggunakan supervised learning. Oke, kita buka lagi datanya, data yang tadi labelnya ya, dan kita lihat labelnya. Apakah label tersebut adalah continuous atau kategori? Ya, continuous itu adalah labelnya berupa angka. Contohnya adalah lama dia bekerja 3 tahun, gajinya adalah 15 juta. Nah, ini kan angka, ini continuous berarti ya. Berarti ada labelnya continuous. Nah, jika dia labelnya continuous, maka kita gunakan algoritmanya adalah regresi. Gitu. Nah, tetapi kalau dia labelnya adalah kategoris, contoh adalah laki-laki, perempuan, atau lulus, tidak lulus, baik, tengah-tengah, dan tidak baik, itu adalah kategori. Atau untuk menentukan apakah dia mamalia, binatang mamalia atau tidak, apakah ini adalah contohnya bunga, mungkin rekan-rekan udah belajar tentang macam-macam bunga seperti itu. Nah, kalau seperti itu, kita gunakan namanya klasifikasi. Jadi, lihat dari apakah data tersebut dia mempunyai label, kalau dia punya, maka kita gunakan supervised learning. Apakah labelnya continuous, maka kita gunakan regresi. Tapi kalau labelnya kategoris, kita gunakan klasifikasi. Jadi ingat selalu bekerja berdasarkan data yang kita dapat. Ya. Tidak bisa menentukan, saya mau pakai klasifikasi, saya mau pakai regresi, tapi lihat dulu data set yang kita punya. Ya. Oke, regresi sendiri ada banyak sekali algoritma yang ada pada machine learning. Ya. Ada simple linear regression, ada multilinear regression, ada polynomial regression, ada super vector regression, ada decision tree regression, ada random forest regression. Ya, itu adalah untuk yang regresi. Ingat, adalah yang labelnya continuous atau angka. Ya, mungkin suatu saat di bagian webinar untuk statistik akan dibahas apa itu data continuous ya. Yang paling penting adalah rekan-rekan cukup ingat aja, continuous adalah angka yang bisa diurutkan, yang bisa dijumlahkan atau dioperasikan secara matematik. Ada juga range-nya ya, begitu, itu continuous. Oke. Kalau kita menggunakan klasifikasi ya, kita gunakan logistic regression, ada KNN, ada SPM, ada Naive Bayes, ada decision tree classification, ada random forest classification ya. Itu metodenya berbeda dengan yang atas ya. Karena ini adalah untuk menghandle yang labelnya kategoris. Sedangkan untuk yang unsupervised learning ya, kita gunakan namanya clustering, pengelompokan ya. Ada dua metode ya. Mungkin semakin sini mungkin akan banyak sekali metodenya ya. Tapi yang terkenal adalah K-mean clustering sama hierarchy clustering. Gitu. Oke.
pada kesempatan malam ini kita akan belajar yang paling atas, yaitu adalah simple linear regression. Ya. Dengan harapan dengan rekan-rekan paham cara kerja dari simple linear regression, jadi akan sangat mudah sekali untuk mempelajari metode-metode yang di bawahnya. Ya. Oke, kita akan masuk ke linear regression. Ya, kita singkat dengan LR aja ya. Jadi apa itu linear regression atau regresi? Yaitu adalah analisa untuk mempelajari dan mengukur hubungan yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Ini adalah menurut Wahyono dalam buku Python for Machine Learning-nya. Itu adalah regression secara umum. Ya. Nah, sedangkan yang linear regression sederhana, yaitu SLR, yaitu adalah suatu metode statistika untuk menguji antar dua variabel. Dia hanya antar dua variabel. Ingat ya, kalau secara umum kan tadi hubungan dua variabel atau lebih. Tetapi kalau untuk yang linear regression sederhana, hanya untuk antar dua variabel. Itu ya. Di mana variabel Y sebagai variabel respon. Nah, variabel Y ini yang kita sebut tadi sebagai kelas atau label. Di sini dikatakan sebagai variabel Y atau sebagai variabel respon. Atau juga disebut variabel tak bebas atau independent variabel dan dependent variabel. Sedangkan yang variabel X itu adalah sebagai prediktor atau variabel bebas. Jadi antara dependent variabel sama independent variabel. Atau ada juga yang mengatakannya sebagai hubungan antara fitur sama kelas, atribut sama kelas atau label ya. Jadi kita ambil aja dua istilah, yaitu adalah variabel Y sebagai respon atau variabel terbebasnya dan X sebagai prediktor atau variabel bebasnya. Karena kita akan gunakan namanya sama dengan ini nanti ya, supaya nyambung ya. Jadi itu adalah definisi dari linear regression sederhana ya. Terus dipakai di mana saja yang SLR ini ya. Contohnya, bagaimana hubungan antara lama belajar dengan nilai? Apakah kita bisa menentukan ya lama belajar terhadap nilai? Ya. Nah, ini sebenarnya kalau regression itu selalu hubungannya dengan estimasi. Estimasi ya, perkiraan. Jadi kalau saya mau nilainya 70, maka saya harus belajar berapa lama sih? Nah, ini kita bisa dapatkan berdasarkan data-data yang sudah ada. Dan kita training, maka kita dapatkan modelnya untuk mengestimasi berapa saya harus lama belajar untuk mendapatkan nilai sekian. Gitu ya. Oke, itu adalah di hubungan antar lama belajar dengan nilai. Contoh lain adalah lama kerja sama gaji. Nah, ini sangat berguna sekali bagi HRD ya. Ketika ada seorang pelamar ke kantor kita dan kita interview dan dia mengatakan saya telah bekerja selama 7 tahun dan gaji saya adalah 20 juta. Nah, bagaimana si HRD ini bisa mengkonfirmasi bahwa data itu betul ya? Maka ini bisa kita dapatkan dengan metode SLR, tentunya harus ada data-data sebelumnya. Data tersebut berarti adalah lama kerja sama gajinya, dan kita modelkan, kita proses sehingga kita bisa mengkoreksi apakah orang tersebut berkata benar atau tidak. Gitu ya. Lagi-lagi semua permasalahan misalnya itu tergantung kepada data trainingnya ya, sebanyak apa data trainingnya. Atau bisa kita gunakan sebagai analisa untuk peningkatan pendapatan ya. Berdasarkan biaya promosi perusahaan. Kalau saya mengeluarkan promosi sekian, pendapatan saya berapa sih? Gitu ya. Oke, kalau saya maunya adalah profitnya lebih tinggi, apakah saya harus membiayai promosi untuk bagian tertentu? Contohnya, mungkin ada beberapa departemen
Dan kira-kira mana yang paling dominan untuk biaya lebih besar untuk meningkatkan pendapatan. Ya. Nah, ini bisa kita gunakan pendekatannya dengan simple linear regression. Tapi kalau lebih dari 2, contohnya ada biaya perusahaan sama departemen, maka udah ada 2 variabel independennya, maka kita gunakan multilinear namanya. Nanti kita nggak bahas yang ini mungkin ya. Mungkin hanya untuk biaya sama peningkatan pendapatan. Biaya yang harus dikeluarkan berapa untuk mendapatkan pendapatan berapa. Bisa kita gunakan ini. Ini adalah contoh kecil dari simple linear regression yang bisa kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sedangkan untuk rumus SLR sebetulnya sih tidak, ini adalah rumus mungkin SMA atau SMP ya, ini persamaan garis, yaitu Y sama dengan MX plus C ya, di mana M adalah gradien dan C-nya adalah konstanta ya. Sedangkan rumus gradiennya adalah N jumlah datanya dikali dengan sigma perkalian XY dikurangi dengan sigma X dikalikan dengan sigma Y dibagi dengan jumlah data dikalikan dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. Itu adalah untuk M, kemiringannya, gradiennya ya. Sedangkan untuk konstantanya adalah C sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikalikan dengan sigma XY dibagi dengan jumlah data dikalikan dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. Itu adalah untuk rumus konstanta. Nanti kita akan pakai rumus ini ya untuk menghitung gradien sama konstanta. Berikutnya setelah kita bahas secara mungkin sangat sedikit ya untuk machine learning, karena kan bisa banyak baca-baca lagi literatur yang lainnya. Ya. Nah, subjek berikutnya adalah Python. Kenapa harus Python? Yang pertama, ya, karena kita mau berkomunikasi dengan komputer, tentunya kita harus mengerti bahasa komputer. Ya. Nah, untuk bisa mengerti bahasa komputer, maka kita harus belajar bahasa pemrograman. Ya, secara umum, maka kita harus mempelajari bahasa yang dimengerti oleh komputer, yaitu adalah bahasa pemrograman. Terserah mau apapun juga ya, mau Python, mau Java, mau C++, mau C#, dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya pilih Python? Pertama adalah sifatnya general. Jadi aplikasinya sangat luas, tidak hanya dipakai untuk data scientist, tetapi untuk juga desktop programming, ada juga untuk web programming, dan sebelumnya dia lebih dikenal di web programming. Ada yang satu produk yang sudah terkenal menggunakan Python ya. Itu dia aplikasi sangat luas, tidak hanya untuk data scientist ya. Nah, tetapi sekarang dia menjadi pesaing untuk bahasa R. Bahasa R itu adalah bahasa yang sering digunakan oleh statistika ya, yang emang lebih awal sebelum ada Python. Tapi Python sudah bisa bersaing dengan bahasa R. Tetapi R hanya tertentu saja untuk data scientist saja ya. Dia tidak bisa digunakan sebagai web programming, desktop programming, atau juga konsol, bisa juga Python seperti itu ya. Nah, dukungan paket riset itu sangat lengkap dan terus berkembang ya. Kenapa Python disukai sama data scientist ya, karena paket-paket yang disukai itu sangat lengkap sekali dan terus berkembang ya. Yang ketiga adalah open source ya, dia bebas dipakai. Dan keempat adalah komunitasnya sangat banyak. Jadi kita akan sangat mudah kalau ada permasalahan kita bisa tanya di komunitasnya. Oke, itu adalah sekilas tentang kenapa kita harus belajar Python ya. Nah, dalam membuat sebuah pemodelan atau bekerja untuk memodelkan sebuah machine learning, maka kita perlu namanya adalah software untuk lingkungan pengembangan yang terintegrasi, atau kita kenal dengan IDE atau Integrated Development Environment-nya. Ya. Nah, di Python ada banyak, ada Jupyter Notebook, ada Jupyter Lab, ada PyCharm, ya,
ada juga Google Collaboratory gitu ya. Nah, kalau rekan-rekan hanya untuk belajar ya, tidak untuk riset ya, maka Jupyter Lab sama Jupyter Notebook itu cukup. Jadi Jupyter Notebook itu adalah bagian dari Jupyter Lab ya, bagian daripada Jupyter. Jadi kalau kita buka Jupyter Lab, maka otomatis juga buka Jupyter Notebook. Sedangkan untuk PyCharm itu adalah dia terpisah ya, karena dia tidak based on browser ya, dia on browser, berbeda dengan Jupyter Notebook sama Lab, dia based on-nya dalam browser. Kalau PyCharm itu tidak ya, dia benar-benar desktop programming-nya. Nah, kalau untuk riset saya sarankan menggunakan PyCharm. Oke. Nah, bagaimana kalau saya belum punya atau belum install Jupyter Notebook ya, Jupyter Lab atau PyCharm, maka kita gunakan yang ada, yaitu adalah Google Collaboratory ya. Google Collaboratory itu adalah cloud computing yang disediakan oleh Google untuk para riset atau researcher gitu ya. Nah, ini udah cukup untuk belajar, juga untuk membuat sebuah model di dalam machine learning ya. Dan pada kesempatan ini kita akan gunakan Google Collaboratory atau biasa disebut dengan Google Colab ya. Oke. Workshop yang akan kita lakukan pada malam ini ada mulai dari awal sampai dengan akhir. Saya anggap semuanya adalah belum pernah mengenal bahasa Python, sehingga saya akan kenakan dulu perintah-perintah dasar Python. Ada list, tuple, sama dictionary, ada NumPy, ada pandas, matplotlib, sama scikit-learn, simple regression linear, begitu. Oke, Pak Ihsan, mungkin itu aja untuk sesi pemaparan materinya. Apakah bisa dilanjut atau gimana, Pak Ihsan? Apa langsung ke workshop saja? Ya, Pak Ihsan, halo. ya. Terima kasih Pak Asep. Nah, di sesi pertama ini suara saya terdengar ya? Dengar Pak Ihsan. Oke. Di sesi pertama ini mungkin jika ada yang mau bertanya, silahkan. Mungkin saya batasi 2 pertanyaan dulu. Karena setelah ini ada workshopnya, teknisnya. Silahkan bagi peserta. Jika tidak ada, mungkin kita langsung ke sesi berikutnya, Pak. Oke, baik Pak Ihsan. Ya. Masih terdengar suara sama presentasinya jelas? Jelas. Jelas ya? Oke. Pertama-tama kita akan gunakan Google Collaboratory. Rekan-rekan mahasiswa bisa tulis alamat di browser yang ini ya. Saya akan share-nya di mana? Chatnya di mana ya? Saya belum. Saya biasa pakai Google Meet, jadinya agak kebingungan di Zoom ya. Oke, ini bisa dipindahkan. Oke, alamatnya adalah collab.research.google.com. Ya, ini saya hapus saja dulu, enter saja seperti ini. Ya. Mungkin Pak Ihsan bisa bantu di chatnya supaya rekan-rekan yang lain bisa copy paste untuk linknya. Iya, Pak. Sudah saya chat di peserta, bisa klik chat saya. Oke, rekan-rekan peserta boleh
copy paste link yang Pak Ihsan kirim di chatnya. Ketika kita buka alamat tersebut, maka akan muncul Windows ya. Di sini ada example-nya, ada di sini ada Google Drive, GitHub sama Upload ya. Kalau ini dari sini adalah pekerjaan yang terakhir yang saya lakukan. Example itu ada contoh-contoh Google Colab yang sudah disediakan sama Google ya. Google Drive kita bisa ambil dari Google Drive kita. Terus ada juga di GitHub. Nah, untuk yang kali ini kita akan gunakan source atau kode yang telah saya buat di GitHub saya. Jadi silakan rekan-rekan buka GitHub-nya. Sorry, maaf. Gimana caranya? Supaya ke bawah gimana? Oke, ini saja ya. Alamat GitHub-nya di Asep Muhyiddin, terus repository nanti saya akan copy paste. Nah, ini ada workshop 22/11/20 ya. Copy paste aja alamat ini ke GitHub yang tadi, ke collab yang tadi. Di sini ya. Nah, di sini. Jadi https://github.com/asepmuhyiddin workshop 22/11/20. Setelah itu ditekan tombol search-nya. Tekan tombol search-nya. Ya. Nah, di sini ada satu file untuk Python ya, yang ini. Jadi diklik saja yang ini, ya, diklik saja yang ini. Diklik. Nah, kita akan terbuka untuk search-nya. Ya. Oke, saya tunggu. Ini ada kesulitan atau tidak? Linknya ada di chat ya, sudah dibantu oleh Mas Alfian. Terima kasih Mas Alfian. Mas Alfian, terima kasih sudah dibantu. Sama-sama, Pak. Nah, ini ada list workshop kita malam ini ya. Ada perintah dasar Python, kita punya 8 sel ya, karena kita 8 sel yang kita execute. Ada list tuple sama dictionary, ada 15 sel ya. Ada NumPy atau numeric Python, ada 9 sel, ada pandas atau Python for data analysis, ya, ada 9 sel, ada matplotlib 3 sel, terus di sini ada penyelesaian simple linear regression, ya, ini ada 42 sel, karena ini ada yang paling utama, ya. Tetapi ini tidak akan kita mengerti kalau kita belum bisa memahami yang bagian-bagian atas ini. Jadi dari atas sampai ke bawah itu adalah berkaitan, ya. Nanti pada penyelesaian SLR-nya dia ada beberapa bagian, ya, ada secara perhitungan manualnya, ya. Terus ada juga secara perhitungan menggunakan library scikit-learn-nya, ya. Berikutnya ada juga tahapan pemodelan machine learning, ya. Tahapan machine learning, tahapannya pun terbagi lagi nanti. Tahapannya ada exploratory data analysis, ada juga ada EDA, ada ini keterangan kok tidak ada. Ada reprocessing, ada juga membuat regresi, baru adalah evaluasi model dan kesimpulan. Oke, saya menerangkan sambil menunggu yang lain mungkin belum terbuka, ya. Ini adalah rekap dari workshop malam ini.
Oke, kalau sudah terbuka kita akan mulai dari pertama ya. Pertama kita akan belajar tentang perintah dasar Python. Nah, mungkin para peserta juga atau mahasiswa belum pernah memakai Python ya. Oke, jadi kita klik yang ini ya. Ini adalah head-nya. Ada beberapa perintah yang akan kita pelajari, ya, perintah-perintah dasar ya. Yang pertama adalah perintah output ya. Untuk output kita cukup menggunakan perintah print diikuti buka kurung diikuti dengan apa yang akan kita outputkan dan ditutup dengan tutup kurung. Oke. Untuk cara running di Google Colab sendiri kita cukup mengklik yang ini ya. Ya. Atau dengan menekan Ctrl plus Enter-nya. Coba kita tekan saja. Ini kalau muncul seperti ini ada run anyway aja ya. Pak Asep, maaf. Ya, silakan. Sepertinya ada peserta yang mau bertanya. Ya, silakan. Andi Al-Zaroni. Sebentar. Mas Andi. Bentar Pak Asep. Ya. Andi. Saya coba unmute. Mas Andi, udah bisa belum? Belum ya? Halo, Mas Andi. Sepertinya belum bisa Pak. Lewati dulu Pak. Lewat aja ya. Oke, ini adalah perintah dasar ya. Untuk perintah dasar mengoutputkan sebuah string ke dalam browser kita ya. Print, buka kurung, apa yang kita munculkan, tutup kurung. Berikutnya ada perintah output dengan format. Ini yang paling sering kita gunakan ya nanti ya untuk melihat hasil akurasi segala macamnya. Nah, contohnya kita punya data nama dengan Abdul usia